Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini aku dan Duncan mau pergi ke lokasi pembuatan gula aren. Ikutin terus ya keseruan perjalanan kami. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe, subscribe dulu ya sekarang. Terima kasih yang sudah subscribe. Hari Minggu pagi jam 8 kita udah siap-siap dari rumah. Hari ini kita akan pergi melihat cara pembuatan gula aren. Kami menggunakan sepeda motor karena lokasinya katanya tidak bisa dilalui oleh mobil. Kami berdua nggak tahu persis alamat pastinya, hanya berbekal alamat yang kurang jelas yang dikasih sama Bibi Siti yang kerja di rumah aku. Dan akhirnya kami tersesat di sini di daerah Gunung Sari dan harus telepon Bik Siti dulu untuk menanyakan mana alamat yang lebih jelasnya. Di sini pun aku bingung ya teman-teman. Di jembatan yang baru diperbaiki ini kata Bik Siti belok ke kanan, sedangkan aku mikirnya setelah jembatan belok ke kanan. Akhirnya kita miscommunication lagi dan akhirnya Bik Siti yang datang jemput kami di lokasi jembatan itu. Dan kita bersama-sama menuju lokasi. Kami mengikuti Bik Siti dari belakang. Dan di sini kami melalui jalan-jalan yang seperti hutan gitu teman-teman. Di sini penuh dengan pohon-pohon kayu. Di sini perjalanannya lumayan asik juga ya teman-teman untuk berpetualang. Dan akhirnya kita sampai di tujuan. Lokasinya itu masih harus naik lagi sedikit ke atas. Dan ini Duncan udah siap-siap ya. Let's go. Nah akhirnya kita udah sampai ya teman-teman di tujuan lokasi pembuatan gula aren. Di seputaran halaman rumah saudaranya Bik Siti banyak sekali tumbuh pohon aren. Pohon-pohon ini tidak ditanam teman-teman, katanya pohonnya tumbuh sendiri gitu ya. Setelah ngobrol sebentar lalu kami disuguhkan dengan air aren yang baru turun dari pohonnya. Kalau di Lombok ini disebut dengan tuak manis. Tapi kalau air aren yang sudah didiamkan beberapa hari dia akan mengandung alkohol ya teman-teman. Yang kuat, yang miras kuat. Nah ini adalah tangga yang dibuat untuk bisa naik ke atas arennya. Di atasnya nanti dipasang seperti botol aqua seperti itu, dipasang di situ untuk menampung air aren yang keluar dari batang pohonnya ya teman-teman. Nah ini suami Bik Siti naik untuk mengambil aren yang sudah dipasang kemarin malam. Kalau dipasang malam katanya nanti diambil pagi hari. Waduh salah teman-teman. Aren yang dipasang pagi diambil sore dan diganti lagi dengan sore diambil pagi. Lalu itu yang akan dibuat untuk gula merah atau gula aren. Nah ini kita lihat air arennya sudah diturunkan dari pohon ya. Nah ini kita akan mulai persiapan untuk membuat gula arennya. Pertama disiapkan dulu kayunya untuk memasak gula aren. Kayunya didapatkan dari kebun-kebun sekitar ya. Karena di sini sekarang sedang musim kering, hujannya jarang sekali turun, bukannya jarang tapi tidak pernah turun. Jadi untuk mendapatkan kayu bakar itu sedikit lebih mudah ya teman-teman. Nah kita akan mulai sekarang. Air arennya udah dituang di wajan. Di sini menggunakan wajan khusus untuk membuat gula aren. Untuk hari ini akan membuat gula aren 5 jerigen itu teman-teman. 5 jerigen itu isinya aku nggak tahu persis ya, tapi yang aku hitung tadi 5 jerigen.
Dan di kualinya itu nggak terlalu penuh, cuman sepertiganya aja. Nah, ini sudah mulai dibakar kayunya. Pertama menggunakan daun kelapa yang kering untuk menghasilkan api yang lebih banyak. Jadi kita menggunakan daun kelapa yang kering, lalu dimasukkan kayu-kayu yang kering seperti ini ya teman-teman. Kita tunggu sampai air arennya mendidih. Nah, ini adalah batang bambu yang akan digunakan untuk mencetak gula aren. Dan ini air arennya sudah mendidih. Nah, di saat mendidih seperti ini, Pak Ali akan mencuci bekas jerigen yang tadi digunakan untuk mengisi air aren. Karena kalau tidak dicuci seperti ini, katanya akan merusak air aren berikutnya yang akan digunakan untuk membuat gula aren. Jadi cara mencuci jerigennya adalah dengan air aren yang sudah panas dituang ke dalam jerigen, lalu dikocok-kocok dan dituang lagi ke gula aren yang sudah mendidih itu. Begitulah penjelasan dari Pak Ali yang mempunyai usaha pembuatan gula aren ini. Dan di sini aku juga coba-coba bantu Pak Ali untuk menghidupkan apinya. Nah, ini air arennya sudah belubuk-belubuk kata Pak Ali. Nanti setelah belubuk-belubuk seperti ini, dia akan turun sedikit demi sedikit dan akan naik lagi seperti ini. Untuk membuat gula aren ini cukup memakan waktu teman-teman. Tadi kita start itu jam 9 pagi. Gula aren ini tidak harus diaduk-aduk ya teman-teman. Cukup hanya dijaga apinya supaya tetap menyala. Udah hampir 1 jam, gula arennya udah mulai menyusut ke bawah teman-teman. Nah, ini udah masuk ke 2 jam. Udah kelihatan bentukan gula arennya sudah berwarna merah tadi air arennya. Dan Pak Ali membersihkan pinggir-pinggirnya seperti di video ini. Aku nggak tahu jelasnya untuk apa, lupa aku tanyain ya. Pada saat gula arennya sudah mau jadi, apinya tidak boleh menyala besar, hanya dengan api yang kecil saja, maksudnya hanya dengan bara api saja seperti yang di video ya. Nah, ini Pak Ali udah ngambil sedikit gula arennya dan dicelupkan di air, dibundur-bundurin dan dilempar ke kualinya. Kalau berbunyi ting seperti itu tandanya gula arennya udah jadi. Karena gula arennya udah jadi, lalu diturunin. Pak Ali bisa ngangkat sendirian loh, padahal kualinya panas dan berat juga. Tapi karena udah terbiasa, Pak Ali kelihatan enjoy aja, santai aja gitu. Nah, sekarang Pak Ali mempersiapkan cetakan untuk gula arennya. Di sini cetakannya sudah direndam dulu selama 1 hari. Cetakan gula arennya dibuat dari batang bambu ya teman-teman. Ini jumlahnya kira-kira 21 biji batang bambu. Cetakannya sudah siap. Lalu Pak Ali akan mengaduk-aduk dulu gula arennya supaya gula arennya agak dingin, dan nanti kalau sudah agak dingin baru siap dimasukkan ke cetakan. Nah, ini kelihatan ya gula arennya udah dingin. Sekarang sebelum dimasukkan ke cetakannya, cetakannya dilapisin dulu dengan daun. Di sini digunakan daun belinjo. Katanya daun belinjo itu lebih awet, dia tidak cepat meleleh gitu ya. Karena cetakannya ada yang bocor. Jadi supaya gulanya tidak tumpah, ditaruhkan daun belinjo itu.
Cukup rumit juga ya teman-teman cara pembuatan gula aren ini. Ini kira-kira memakan waktu 3 jam teman-teman. Tadi kita start jam 9 dan ini udah jam 12 baru dia siap dicetak. Nah ini udah dites lagi sama Pak Ali seperti ini. Nah setelah ini baru dicetak ya. Nah ini gulanya dimasukkan ke dalam cetakan. Udah terbiasa ya, dia nggak ngerasain panas gitu. Katanya kalau mau pegang gula harus pegang air dulu supaya gulanya tidak panas. Dari air aren yang 5 jerigen tadi itu, ini menghasilkan kira-kira 21 biji gula aren. Nah setelah gula arennya agak keras lalu dibalik. Sambil diisi dengan yang sisa tadi. Nah setelah dibalik, kalau sudah agak dingin dikeluarin dari cetakannya. Ini dia udah hampir jadi ya, tapi tahapannya belum selesai teman-teman. Ini belum tahapan terakhir. Keluarin dulu semua dari cetakannya. Untuk pemasarannya Pak Ali tidak menjual ke pasar, tetapi ada saudaranya yang datang mengambil dan menjualnya di pasar. Nah dari Pak Ali harganya untuk 10 gula merah, 10 biji gula merah itu harganya Rp60.000. Dan di pasar kita bisa dapetin harga untuk 1 biji Rp10.000. Nah ini tahapan terakhirnya teman-teman. Kalau semua sudah diangkat lalu ditaruh lagi di kualinya, gunanya supaya gula merahnya lebih kering gitu ya teman-teman. Dan katanya untuk saat ini gula merah sedang murah. Mungkin kalau bulan puasa nanti gula merah akan meningkat. Semoga usaha Pak Ali semakin sukses ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Bye, assalamualaikum.